Assalamualaikum, hai kak. Semoga kabar kalian semua pancat api-api koabe. Always stay safe dan yang penting stay healthy dan stay tune bareng Cak Odas. Ngomong-ngomong, gimana kabar Kikil kemarin? Saya kok belum dapat jatah. Alah, kali ini kita ngeringkas film dari Cina, judulnya Zhongkui. Yang suka filmnya bisa subscribe. Yuk kita langsung ke filmnya. Nyok. Di awal cerita kita akan dibawa ke kerajaan langit yang sedang nyiapin proses reinkarnasi di hari bulan penuh. Selama proses reinkarnasi ini, neraka bakalan gemuruh dan iblis-iblis nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Karena banyak kekacauan di dunia, maka Kaisar Kahyangan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk ngeberesin masalah di bumi. Scene pindah di dalam neraka di mana arwah orang-orang sedang dibawa ke dalam sebuah kristal namanya kristal kegelapan. Kristal ini adalah sebuah benda keramat untuk ngebebasin para iblis dan neraka. Namun, kristal itu dibawa kabur oleh seseorang. Dia adalah Zhongkui yang nyamar sebagai iblis yang ada di sana. Di bumi, para warga Hu sedang mengadain sedikit pertunjukan drama. Sebenarnya kayak jualan vaksin ini. Dan pria tadi pun didatangi oleh pria besar yang diminta untuk berisa istrinya yang bohai. Tapi malah lihat itunya. Ya marahlah suaminya. Untungnya adik Zhongkui namanya Zhonglin ngebelain pria tadi. Nggak lama si Zhonglin diberitahu seseorang bahwa kakaknya Zhongkui udah kembali ke bumi. Setelah berhasil mengambil kristal itu, mereka pun kembali ke bumi, namun Zhongkui mendapat sedikit luka di dadanya. Lalu guru sensei memberikan sebuah ramuan agar rohnya kembali utuh. Kemudian, Dao Xian memberitahu Zhongkui jika dirinya adalah kesatria yang dipilih oleh dewa untuk membasmi iblis. Dao Xian ini gurunya Zhongkui. Lalu kita akan flashback di mana saat Zhongkui menangani seorang wanita hamil yang dirasuki oleh iblis. Zhongkui pun mendekati wanita itu. Tiba-tiba keluar dari serabi lembut enak milik wanita itu kayak arubah Yubi. Zhongkui dan para prajuritnya kewalahan ngelawan iblis itu. Namun akhirnya iblis itu pun mati ditebas oleh Zhongkui. Dao Xian meminta kepada Zhongkui untuk dapat membasmi para iblis. Dan untuk menambah kekuatannya, si Dao Xian memberi kekuatan sebuah kipas sihir legendaris. Sebelum bisa menggunakan kipas itu, si Zhongkui harus bisa netesin dirinya ke dalam kipas itu sebagai bentuk pengorbanan. Berubahlah Zhongkui kayak Kratos mukanya. Dan Zhongkui pun menjalani latihan untuk bisa mengendalikan kekuatan yang besar ini. Karena nanti di bulan penuh para iblis akan turun ke bumi untuk merebut kristal itu. Zhongkui pun mulai berjalan-jalan dan ngerasain dirinya udah semakin kuat. Dia manjat tebing, loncat-loncat, udah gampang buat dia. Kemudian Dao Xian berdialog di depan warga Hu, jika nanti iblis akan datang, para manusia harus bersiap-siap menghadapi mereka. Dia memberitahu kepada rakyatnya bahwa iblis akan dibasmi oleh Zhongkui. Dan kemenangan sudah di tangan manusia karena kekuatan dari batu kristal sudah berada di tangan dewa itu. Beberapa hari kemudian datanglah sekelompok wanita cantik yang datang untuk melakukan pertunjukan. Dan ada salah satu pemimpin dari para wanita cantik ini turun. Zhongkui pun mendekatinya dan Zhongkui ngenalin cewek cakep itu. Seorang wanita yang pernah ada di hatinya di masa lalu. Tapi cewek cakep ini nggak ngenalin Zhongkui karena mungkin udah jenggotan. Scene pindah di malam harinya di mana pertunjukan dimulai.
Dan para wanita cantik itu pun menunjukkan aksinya. Seksi dancer zaman dinasti Tang pun dimulai. Dan primadonanya adalah cewek yang dikenal Zhongkui tadi. Namanya Salju Putih, tapi enaknya dipanggil Putri Salju aja. Selesai pertunjukan, Zhongkui datang sambil mabuk dan menggoda mereka untuk memastikan tujuan mereka sebenarnya. Mereka ini manusia atau iblis. Next scene flashback di mana Putri Salju dan Zhongkui pertama kali bertemu. Mereka masih muda. Pada saat itu mereka berdua ini berpacaran. Namun sang Putri Salju menyadari bahwa dirinya adalah iblis. Maka dari itu dia meninggalkan Zhongkui karena merasa iblis tadi dan gak mungkin bisa bersama dengan manusia. Dramatik sekali. Scene berpindah lagi di mana pertunjukan para iblis tadi yang kedua ini berhasil ngebuat warga lalai. Dan salah satu cewek ini pergi ke kuil yang ada kristalnya. Di tempat lain, Zhongkui dan Putri Salju yang lagi nanam jagung. Tanpa mengetahui bahwa Putri Salju ini mau ngebunuh dia, ngerasa ada yang aneh dan langsung notok si Putri Salju. Dia pun pergi menuju sebuah kuil. Ternyata batu kristal itu masih aman. Kemudian si Putri Salju datang dengan mode es batu. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Di sini mereka berdua sama-sama belum tahu siapa diri mereka masing-masing. Scene pindah di neraka, di mana Raja Iblis kaget ternyata yang mereka curi adalah batu palsu. Scene pindah lagi di mana para wanita iblis itu ditangkap oleh warga Ho dan Daoxian. Mereka semua diikat di tengah keramaian para warga. Daoxian memerintahkan untuk membunuh semua cewek itu hingga mati. Dan gak lama kemudian Putri Salju datang dengan wujud iblisnya karena dia gak terima teman-temannya dibunuh oleh Daoxian. Sampai akhirnya Putri Salju malah ikutan tertangkap. Daoxian memerintahkan Zhongkui sendiri untuk ngebunuh si Putri Salju. Namun dia menolaknya dan memohon untuk ngebebasin si Putri Salju. Daoxian pun kecewa dengan sikap Zhongkui yang seperti itu. Nggak lama para iblis pun menyerbu kota Hu. Di sini dada Zhongkui tusuk oleh Daoxian dan dia berubah menjadi iblis yang ngelawan Raja Iblis itu. Pertarungan pun terjadi antara Raja Iblis dan Zhongkui. Karena kalah, Zhongkui pun terluka cukup parah di pertarungan itu. Kemudian dia berubah menjadi manusia biasa untuk bertemu dengan adik dan pacarnya. Ketika pacar adiknya ini seorang tabib memeriksa Zhongkui, ternyata si Zhongkui udah nggak miliki detak jantung. Kemudian Zhongkui baru sadar kalau dulu dirinya pernah bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke tembok emas. Dan si dewa yang namanya Daoxian tadi ngehidupin Zhongkui. Namun dia diberi ramuan untuk tetap memisahkan rohnya. Karena itulah Zhongkui bisa pergi ke neraka. Karena cuma iblis yang bisa masuk ke dalam neraka dan dewa nggak bisa.
Lalu Zhonghui pergi ke neraka bersama Putri Salju. Di sana ia bertemu dengan rohnya. Dan disinilah dia mendapat sebuah kebenaran dari sang Raja Iblis bahwa Dewa Dao Xian yang mencuri batu kristal itu. Hal itu dilakukan oleh Dao Xian untuk mendapatkan kekuatan dari 3 dunia, yaitu bumi, neraka, dan langit. Kemudian roh Zhonghui masuk ke dalam tubuhnya dan turun ke bumi. Zhonghui pun menemui Dao Xian untuk meminta penjelasan. Ternyata apa yang dikatakan rohnya itu benar. Batu kristal itu akan digunakan untuk ambisinya sendiri dalam menguasai langit, bumi, dan neraka. Dao Xian juga ingin menggantikan posisi Kaisar Kahyangan udah berkuasa 10.000 tahun. Warga kota Hu pun akan digunakan sebagai korban di bulan penuh nanti. Scene pindah di mana Zhonghui berusaha memberitahu warga, tapi warga tuh nggak percaya. Percayanya malah sama si Dao Xian. Jelaslah. Di sini Zhonghui dipukuli oleh warga, bahkan dilempari oleh warga karena dianggap sampah masyarakat dan dia dianggap iblis. Si Zhonghui pun cuma bisa pergi dari situ. Kemudian bulan penuh pun tiba. Dewa Dao Xian membacakan mantra kepada batu kristal itu agar dia mendapat kekuatannya. Dan benar aja, semua roh warga yang ada di kota Hu semuanya melayang. Hanya orang yang nggak percaya kepada kristal itu yang bakalan selamat. Sedang asik baca mantra, Putri Salju yang cantik ini datang untuk menghadapi dan menyerang Guru Sensei. Mereka pun bertarung. Karena Dewa Dao Xian ilmunya lebih tinggi, dia dengan mudah ngurung si Putri Salju. Pada saat itu juga Zhonghui datang ke tempat itu dan bertarung dengan mantan anak buahnya dulu. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Zhonghui pun masuk ke dalam dan bertemu dengan Dao Xian. Zhonghui nggak terima kalau pacarnya dikurung. Dia langsung menyerang dan pertarungan hebat itu pun dimulai antara Dao Xian dan Zhonghui. Sampai akhirnya Zhonghui mampu mengalahkan Guru Sensei dengan pedang yang ada di punggungnya. Dan kemudian mantra yang mengurung Putri Salju pun lepas dan Putri Salju tiba-tiba membeku. Di sini Putri Salju memang mati dan dia hancur. Putri Salju meninggalkan Zhonghui dengan sisa-sisa salju yang melebur seperti debu. Sedih banget karena sudah harus kehilangan kasihnya yang dia cintai. Kemudian setelah pertarungan itu selesai, Kaisar Langit memberinya kesempatan untuk proses reinkarnasi. Zhonghui pun memikirkan hal lain dan dia menolak sepertinya. Dia pun kembali ke neraka dan memilih untuk menjadi iblis. Dia pun loncat dari tepi jurang ke dalam api. Dan filmnya selesai. Oke kak, sampai di sini dulu untuk update film kali ini. Semoga kalian suka filmnya. Ketemu lagi nanti kita di update film lain ya. See you soon dan assalamualaikum.